bocor, belum lagi terbelah. Bayangkan kalau ozon itu bukan bocor, terbelah. Idza sama'un fatarat, terbelah, maka meteor-meteor besar akan mengancam, menghunjam dunia. Hancur, terjadi ledakan besar. Sekarang kerak bumi tak bergeser, tak bergerak. Kenapa kerak bumi ini tak bergerak? Padahal dia seperti kain yang menutupi meja. Alas meja akan bergerak liar, ditarik anak-anak, akan tumpah apa yang ada di atasnya. Mangkok-mangkok, gulai-gulai, minuman akan tumpah. Tapi kenapa tak tumpah? Karena di atas meja makan ada paku payung yang memaku kain sehingga tidak bergerak. Apa paku bumi ini? Wal jibala autada, jibal, bukit-bukit, autada, menjadi pasak-pasaknya. Ternyata ketika kita melihat bukit, itu yang nampak di atas muka bumi sepertiga. Sepertiga di atas, 2/3 menghunjam ke dalam. Itulah mengapa kerak bumi tidak bergeser. Dulu ada satu profesor doktor dari ITB, Institut Teknologi Bandung, presentasi di kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta, ingin menyatakan bahwa setelah tsunami ini kerak bumi, kata dia, bergeser. Karena tsunami kerak bumi bergeser, maka akibat efek dari pergeseran kerak bumi itu banyaklah kiblat-kiblat masjid yang belok ke kiri dan belok ke kanan. Begitu selesai dia presentasi, muncullah heboh. Ternyata memang betul, banyaklah masjid-masjid di Indonesia yang mulai diukur ulang belok ke kiri, belok ke kanan. Itulah yang terjadi di beberapa masjid. Lalu kemudian tak lama sesudah itu datang profesor doktor juga dari ITB juga yang mengatakan, munculkan teori bahwa kerak bumi tidak bergeser. Jadi ternyata antara profesor doktor kerak bumi pun ikhtilaf juga. Jadi jangan katakan ikhtilaf itu antara Hanafi dengan Maliki, antara Syafi'i dengan Hambali, antara bukan, antara profesor kerak bumi pun ikhtilaf. Yang satu mengatakan bergerak, yang satu mengatakan tidak bergerak. Mana pendapat yang kuat di antara ini? Pendapat yang kuat mengatakan tidak bergerak. Lalu kenapa ada masjid yang miring? Memang dari awal salah ukur. Kalau memang ukurannya betul dan tepat, walaupun di pusat terjadinya tsunami, buktinya tidak bergerak. Mana dia? Masjid Baitur Rahman tidak bergerak. Tepat ukurannya. Maka oleh sebab itu hikmah di balik ini bahwa umat Islam kembali mengukur kiblatnya. Terserah pendapat yang mengatakan mesti tepat betul, ataukah pendapat Al-Mukarram Profesor Dr. Almarhum Ali Mustafa Yaakob yang mengatakan tak perlu tepat betul, asalkan sudah menghadap. Sudah, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kerak bumi tidak bergerak karena ada paku-pakunya. Tapi nanti paku itu akan cabut. Tanggal, bagaimana bisa tercabut? 2/3 yang ada dalam tanah naik ke atas. Itulah mana ayat wa takunul jibal kal ihnil manfush. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Sibaya, semua gunung, bukit-bukit kal jibal wa takunul jibal, bukit-bukit kal ihnil manfush, seperti bulu kambing yang diletakkan di atas tapak tangan. Orang Arab kalau mau buat baju musim dingin, karena takut kedinginan, maka dibuatlah baju dari bulu kambing. Bulu kambing dicukur, setelah itu dipintal menjadi benang. Ketika bulu kambing sudah dicukur, diletakkan di atas tikar, lalu datang angin bertiup. Begitulah manusia tak ada harganya. Kalau Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibaya, Gunung Merapi seperti bulu kambing dihembus angin, lalu Abdul Somad seperti apa waktu itu? Saudara-saudara, Rasulullah SAW ketika dilanda gempa bumi, beliau letakkan tangan beliau ke tanah. Kemudian beliau berkata, wahai bumi, belum saatnya bagimu. Wahai bumi, belum saatnya bagimu. Kemudian beliau berkata, maksiat apa yang telah kalian lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan gempa bumi ini kepada kita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dilanda gempa bumi,
Beliau berkata, sungguh terlalu cepat kita bermaksiat kepada Allah, sehingga Allah berikan ini gempa bumi kepada kita. Kalau besok ada gempa bumi lagi, saya tidak akan tinggal dengan kalian. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika dilanda gempa bumi, beliau kirim surat kepada seluruh para gubernur-gubernur, yang isi suratnya, wahai para gubernur, bertaubatlah kepada Allah dan sedekahkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ka'ab ibn Malik, ketika dilanda gempa bumi, apa kata beliau? Tidaklah bumi bergoncang, tidaklah bumi bergetar, kecuali terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atasnya, sehingga bumi bergetar, bumi bergoncang karena malu dan takut kepada Allah atas terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atas bumi. Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Sayyidina Anas? Wahai Aisyah, bagaimana pendapatmu tentang gempa bumi? Apa kata Sayyidah Aisyah? Wahai Anas ibn Malik, apabila 3 perkara sudah merajalela di mana-mana. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama khamr, yang pertama minuman keras. Apabila khamr, apabila minuman keras merajalela di mana-mana, yang tua mabok, yang muda mabok, yang kaya mabok, yang miskin mabok, mabok di mana-mana. Yang kedua, perzinahan. Apabila perzinahan merajalela di mana-mana, pelacuran merajalela di mana-mana. Yang ketiga, apabila musik-musik dunia merajalela di mana-mana. Orang lupa baca Quran, lupa zikir, lupa tahlil, lupa tahmid, lupa tasbih, lupa takbir, lupa tamjid, lupa istighosah, sibuk dengan musik-musik dunia. Apabila 3 perkara ini merajalela, maka Allah berkata, wahai bumi, berguncanglah engkau. Wahai bumi, berguncanglah engkau. Apabila mereka bertobat, berhenti guncanganmu. Tetapi apabila mereka tidak bertobat, guncang mereka sehingga binasa, saudara-saudara. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini gempa bumi karena terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa. Jadi ketika ada gempa bumi, jangan kamu bertanya, ya Allah, kenapa kau kasih gempa bumi? Kenapa kau kasih tsunami? Kenapa kau kasih banjir? Tapi tanyakan kepada diri kita, berapa banyak perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, saudara-saudara. Kemudian Sayyidina Anas kembali bertanya, apakah itu adalah azab dari Allah? Apa kata Sayyidah Aisyah? Bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman kepada Allah, itu adalah nasihat dan rahmat dari Allah. Sedangkan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang yang suka berbuat dosa, itu adalah bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 124.000, nggak akan kurang. Maka wali kalau mati pasti ada pengganti. Jadi nggak usah khawatir. Kalau wali mati tidak ada pengganti, tunggu aja kiamat. Pasti kiamat. Jadi ada wali Allah itu zikirnya menahan gunung api meletus. Ada wali zikirnya menahan hujan biar nggak turun berlebihan. Ada wali yang kerjaannya menahan supaya air laut itu tidak banjir rob berlebihan. Kalaupun terjadi mau gimana lagi ya. Ada wali di kutub utara, di kutub selatan. Sekarang orang menyebut global warming. Setiap hari ada es itu mencair. Berarti ada zikir yang sudah hilang di situ. Jangan-jangan walinya sudah meninggal. Ya. Maka jangan salah, di setiap gunung itu ada wali. Si wali inilah yang berzikir yang membuat gunung ini bertahan. Kalau walinya mati, terjadilah sesuatu. Gitu. Ya. Gempa bumi, gempa boleh terjadi, tapi jadi bencana enggak? Kalau walinya mati, itu jadi bencana besar. Dan sekarang banyak wali yang mati, mesti ada yang melanjutkannya. Dalam proses transfer ini, estafet ini, disitulah terjadi bencana-bencana. Ini kacamata ilmu ma'rifatullah ya. Bukan kalau orang BMKG mungkin ngomong ini gejala alam, ya itu urusan ente. Kita punya urusan lain. Ilmu kita tidak bertentangan, cuma berbeda. Ya.
ilmu kita tidak bertentangan dengan BMKG kah, geologi kah, ilmu itu punya urusan sendiri, kita punya urusan sendiri juga gitu. Ya laptop sebagus apa, handphone sebagus apa, tetap harus ada yang operasionalkannya. Kalau orangnya hilang ya kacau, sama lah kira-kira begitu. Katanya robot hebat, tetap harus ada orang yang memprogramnya. Programnya lewat ya lewat juga dia ntar ya.